Sini saya akan menjelaskan tentang operational amplifier. Dimulai dari awalnya, operational amplifier itu merupakan sebuah rangkaian dua buah transistor yang digabungkan, kemudian memiliki dua inputan, yaitu di sini kita sebutkan sebagai inverting maupun non-inverting. Nah, pada gambar ini, inputannya yaitu di V2 ini dan V1, inverting maupun non-inverting. VCC dan VEE, ini adalah VEE, Vmin, dan VCC itu merupakan sumber yang akan menjadi output daripada operational amplifier. Jadi sebenarnya inti dari penguat tegangan itu adalah V input sebagai saklar. Di sini pada gambar kiri kita analogikan input itu sebagai saklar. V2 maupun V1 sebagai saklar yang masuk ke basis daripada transistor. Kemudian untuk transistor itu akan aktif apabila saklar mendapatkan input tegangan. Nah, bila aktif, maka VCC akan mutar dan masuk ke kisaran dari Vout. Jadi dia karena aktif masuk Vout, yang dari sini juga masuk Vout. Begitu pula kalau nilainya adalah negatif, maka yang dari VEE transistor ini akan terbalik nilainya karena mendapatkan negatif. Yang dari VEE masuk, kira-kira begini analoginya. Jadi kedua transistor itu digunakan untuk sebagai saklar. Yang satu saklar untuk inverting dan yang satu non-inverting. Jadi ibaratnya kalau misalnya yang non-inverting ini menang, maka dia akan masuk sini, dan yang inverting juga masuk ke atas. Kira-kira begitu. Untuk konfigurasi pin operational amplifier sendiri, terdapat bentuk operational amplifier itu seperti IC. Seperti ini. Nah, ada 8 kaki atau 8 pin. Kaki 1 digunakan untuk offset 0. Offset 0 itu sebenarnya tidak terpakai pada praktik. Namun, ada fungsinya, yaitu untuk mengoffsetkan atau menggeser nilai daripada tegangan input yang diberikan. Apabila misalnya terdapat nilai tegangan yang tidak sesuai, misalnya VEN-nya belum bisa menghasilkan output yang benar-benar real, maka offset 0 yang digunakan. Offset 0 berada di kaki 1 dan kaki 5. Kalau di IC, ini kaki 1, ini kaki 2, 3, 4, 5 itu ada di seberangnya 4 ya. Ini kan 4 ini ada 5. Nah, 5 kira-kira di sini. Ini ujung sendiri 8. Nah, kaki 2 sendiri adalah input inverting. Input inverting ini. Dan kaki 3 input non-inverting. Kaki 4 merupakan V minus atau VEE. Sedangkan VCC masuk ke kaki 7. Kaki 6-nya merupakan output dari IC ini. Kaki 8 NC atau not connected, jadi tidak dihubungkan apa-apa. Nah, untuk yang offset tadi, sebenarnya kalau di IC itu gambarnya
ada seperti ini. Ini untuk offset. Tapi sekali lagi di praktik tidak digunakan. Karena untuk mengoffsetkan kita hanya perlu mengubah nilai daripada VEE-nya, diubah pada power supply. Kira-kira begitu. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian operasional amplifier sebagai komparator. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa mensimulasikan melalui hardware, maka dari itu saya akan mensimulasikan melalui aplikasi Proteus. Seperti yang kita ketahui, bila mana input non-inverting atau V-in plus bernilai lebih besar daripada input inverting atau V-in min, maka outputnya nanti adalah mendekati nilai VCC. Sedangkan bila V-in minus atau input inverting memiliki nilai lebih besar daripada input non-inverting atau V-in plus, maka outputnya nanti akan mendekati nilai VEE. Langsung saja kita coba kondisi ketika V-in plus memiliki nilai lebih besar. Kita beri nilai V-in plusnya 4 volt. Kemudian invertingnya kita beri nilai 2 volt. VCC saya beri nilai 12 volt. Sedangkan VEE saya beri nilai katakanlah minus 6 volt. Jika kita play, maka outputnya karena positif nilainya lebih besar, maka akan tertarik ke atas VCC-nya, dan karena VCC bernilai 12 volt, outputnya mendekati nilai 12. Di sini tertulis 11,0107 volt. Keadaan kedua, bila mana input non-inverting lebih kecil nilainya, taruhlah 3, daripada input inverting. Non-inverting 3, invertingnya kita beri nilai 5. Keadaannya sama, VCC masih bernilai 12 dan VEE bernilai minus 6. Kita coba play. Nah, di sini input inverting lebih besar nilai daripada yang non-inverting, sehingga outputnya bernilai mendekati VEE. VEE-nya di sini min 6, sedangkan outputnya minus 4,51068. Kira-kira begitulah penjelasannya tentang operasional amplifier sebagai komparator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian ADC converter yang merupakan gabungan dari beberapa rangkaian komparator. Di sini saya menggunakan 3 buah rangkaian IC operasional amplifier sebagai komparator, seperti pada soal. Dan yang pertama adalah ketika inputnya 0 sampai 1 volt, maka semua output dari operasional amplifier akan bernilai 0. Kita cek tegangannya satu-satu untuk C2, C1, dan juga C0. Kita ulangi lagi. C2 0, C1 0, dan juga C0 bernilai 0. Kemudian lanjut ke yang bagian kedua, yaitu ketika lampu sisi kanan menyala atau output 2/0 nyala. Di sini hanya C0 saja yang aktif, sedangkan C2 dan C1-nya bernilai 0. C2, C1, dan C0. Kita ulangi lagi. Untuk C2 0, C1 0, dan C0-nya aktif. Perbandingannya terlihat. Kemudian yang ketiga adalah ketika lampu sisi kiri yang menyala atau output 2/1. Oh iya, pastikan untuk menaruh
parameter multimeter pada parameter DC 0, karena bisa jadi kita tidak tahu bila ada tegangan negatif. Nah, di sini kita coba C2, C1 dan juga C0. Nah, kita ulangi lagi. C2 nya bernilai 0, C1 nya high, dan C0 nya juga high. Itu adalah kondisi yang ketiga. C0, C1 high, C2 nya low. Nah, sekarang adalah kondisi keempat. Di sini kedua LED menyala, namun ternyata pada praktik nyalanya tidak seterang ketika hanya salah satu LCD yang menyala. Tidak masalah. Langsung saja kita coba. Di sini semua operational amplifier memiliki output nilai high. Kita coba C2, C1, dan juga C0. High, high lagi, dan high lagi. Nah, di sini saya memberikan VEE dengan nilai 1,9 volt, namun bernilai negatif. Karena apa? Pada sebelumnya, ketika VEE saya beri ground, ternyata outputnya malah terjadi tegangan ambang. Nah, di sini saya gambar buat ground. Namun pada realnya, kondisi real ternyata terdapat tegangan ambang, sehingga saya mengganti nilai ground dengan tegangan negatif. Kondisi ini tidak wajib, karena bisa saja ketika kita memberikan VEE dengan nilai ground, ternyata outputnya itu bisa menghasilkan tegangan tanpa ada kondisi pengambang. Tergantung dari seberapa bagus kondisi IC kita. Namun biasanya pasti terdapat tegangan ambang, sehingga perlu dipersiapkan untuk memberikan output tegangan negatif dari power supply. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.